Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan bahas materi SMA, lebih khusus lagi ke trigonometri bagian persamaan trigonometri. Tapi fokusnya lebih ke bagian awalnya, yaitu relasi-relasi sudut dan perubahan sudut pada kuadran-kuadran ya. Jadi kita tulis saja di sini relasi sudut di kuadran. Itu ya. Nah, sebelum kita bahas persamaannya, sangat penting banget kalau misalkan kita paham perubahan sudut-sudut yang ada di keempat kuadran. Jadi kita itu ada 4 kuadran ya. Jadi di gambar ini di diagram Cartesius kita punya kuadran 1 misalkan. Ini kuadran 1, ini 2 ya. Ini 3, ini 4. Nah, masing-masing sudut ini, misal masing-masing kuadran ini kalau misalnya kita gambarkan satu sudut, maka kita bisa buat relasi antar kuadran bersesuaian dengan nilai dan tandanya juga. Jadi misalkan kita buat di sini alfa ya, theta ya, misalkan. Oh ya, kita tulis dulu nih. Kalau di kuadran 1 sudutnya antara 0 sampai dengan 90. Yang ini dari 90 ya sampai dengan 180. Ya, ini 180 sampai dengan 270, yang ini 270 sampai dengan 360. Nah, misalkan kita gambar satu garis di sini ya. Di sini katakanlah sudutnya alfa gitu. Nah, kita gambarkan nih misalkan segitiga gitu kayaknya. Kita kan sudah belajar di trigonometri. Ini gini, asumsinya kalian sudah belajar tentang trigonometri dasar-dasarnya. Ya, di sini ada ini y-nya ya, di sini x-nya, dan di sini adalah r gitu ya. Nah, relasi sudutnya untuk kuadran itu ada dua jenis. Kita bisa pakai 90, 270 atau 180 dengan 360. Yang pertama ini kita pakai yang 180 dan 360. Jadi kalau di kuadran 1 kita semua sudutnya kita anggap sebagai alfa atau theta. Ya gitu ya. Nah, di sini semua nilai sin-nya, cos-nya, tan-nya bernilai positif. Gitu ya. Nanti setelah kita geser, misalkan kita punya garis lagi ya di sini. Seret gitu ya. Dari sini misalkan, nah ini sudutnya ya. Nah, besar sudut dari 0 ke sini itu kita namakan 180 di kuadran 2 min theta. Ya, gitu. 180 min theta. Kenapa? Ini totalnya dari sudut ini ya. Yang ini dari sumbu X positif ke sumbu X negatif, ini kan satu garis lurus, semuanya 180. Maka kalau misalkan yang kita hitung adalah sudut yang kita tanda panah biru ini, dan sudut yang di sini akan bersesuaian dengan sudut yang ada di sini. Ya, sudutnya adalah
180 dikurang dengan theta. Jadi yang kita hitung di sini. 180 dikurang tetanya di sini. Nah, kalau kita geser lagi, misalnya kita punya garis yang sama, cuma arahnya aja yang ganti misalkan. Yang kita ukur yang mana nih? Yang kita ukur di sini adalah ini sudah 180, kemudian kita tambah lagi di sini. Ya. 180. Sorry gambarnya jelek ya. Theta misalkan. Nah, ini kita punya 180 ditambah dengan theta. Lalu kalau misalnya di kuadran 4 kita punya 360 dikurang theta. Ya. Ini semuanya 360, ini satu putaran penuh. Ini 207, ini 180 tambah alfa. Yang di sini adalah satu putaran penuh. Ya. Sampai 360 tapi dikurang dengan alfa yang di sini. Nah, tetanya. Nilai-nilai sudutnya kalau di sudut kuadran 2 maka yang positif adalah sinusnya positif, cosnya negatif, tangennya negatif. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya kita acuannya segitiga yang ini, kita ganti warna, misalkan ganti warna, misalkan di sini segitiganya. Kan di sini kita punya theta ya. Ini gambarnya nggak sama ya, seharusnya gambarnya sama. Maka di sini Y, ini R tetap R, di sini juga min X ya. Sini min X. Oke, perhatikan di sini Y-nya tetap positif ya, sama seperti yang di sini. Ini positif. Karena dia berada di Y yang positif. Maka satu-satunya nilai yang positif kita hasilkan itu dari perbandingan Y dan R, depan per miring. Jadinya sinusnya positif. Cosnya, karena ini min X ya, otomatis negatif. Tannya apalagi, depan per samping. Kalau kita punya tan, maka di kuadran 3 tannya positif. Tapi sinusnya negatif, cosnya juga negatif. Bisa dilihat juga di sini kalau misalnya segitiganya ini yang di bawah ini ya, maka kita punya Y-nya juga Y negatif, X-nya negatif. Maka kalau tan depan per samping min Y per min X, maka negatif per negatif jadi positif. Sedangkan sin dan cosnya masing-masing negatif. Nah, khusus untuk kuadran 4 di sini ini sama aja kalau kita tulis dengan min theta ya. 360 min theta itu sama aja sudut negatif dari theta. Sama nih nilainya. Jadi untuk yang ini cosnya yang positif. Sedangkan sin dan tangannya negatif. Itu. Cara makainya gimana? Oke, kita tulis. Kalau di kuadran 1 ya. Ya sama ya, karena kita tadi kita sepakatnya pakai yang 180 dan 360, maka di kuadran 1 tetap dengan theta atau alfa ya, atau gamma atau beta sama aja. Ini sudut yang
tunggal, sudut single. Kita gambar lah, misalkan di sini ada garis ya. Sini ada tetanya gitu ya. Sini Y, di sini X, sini R. Ini theta. Maka di kuadran kedua kita pakai kalau kita ngitung kuadran keduanya sin 180 sin 180 minus alfa min theta itu sama dengan, karena sama-sama positif, ini kan semuanya positif ya, ini kan sin theta cos theta tan theta, maka sin dan sinnya akan sama, sin theta cos 180 min theta, karena negatif min cos theta. Tangannya 180 min theta, jadinya min theta. Di kuadran ketiga kita punya sin 180 tambah theta min sin theta cos 180 plus theta itu min cos ya, tan 180 tambah theta itu sama dengan tetap tan theta karena tadi positif ya. Nah, yang di sini sinus ini 4, boleh kita tulis 360 min theta boleh, atau kita punya sin minus theta boleh. Karena negatif ya, cuma cos yang positif kita tulis min sin theta. Sama tangannya juga, tangan dari minus theta adalah minus tangan theta. Sedangkan cos 360 min theta itu sama dengan cos min theta ya, sama dengan ya cos tetap karena positif. Maksudnya gimana sih pakainya? Masih bingung kan ya? Kita coba ke contoh soal aja. Nanti bedanya gimana pakai 180 360 dengan 90 dan 270? Nanti kelihatan. Ya. Contohnya gini. Kalau untuk yang 180 dan 360 tadi ya, ini contoh nih. Misalkan kita mau ngitung, selama ini kita punya sudut istimewa kan cuma yang sudah kalian pelajarin 0 ya, 30, kemudian 45, 60, 90 ya, paling banter 180. Nah, gimana kalau misalkan yang ditanya adalah cos misalkan 225 misalkan. Nah, cos 225 kalau kita lihat di kuadran ya, pasti ini kan adanya di kuadran 3 KW3, bukan KW super ya, KW3. Nah, kita ingat lagi KW3 ini berarti kita pakai apa? 180 tambah alfa atau tambah theta. Nah, cara makainya gimana? Ya gini, berarti cos 225 itu sama dengan cos 180 ditambah alfa berapa biar jadi 225. Berarti tambah 45. Kenapa tambah 45? Karena kita butuh nilai yang sama. Artinya apa nih? Karena di KW3 ini cosnya negatif, maka ini jadinya kita ambil cos 45-nya, yang ini kita ambil ya. Maka kita isi jadinya karena cosnya negatif minus cos 45. Nah, ingat-ingat lagi cos 45 berapa? Minus
setengah akar 2. Tuh. Itu kalau misalkan kita pakai yang 360 atau 180. Contoh lain, misalkan kita langsung tulis sini ya. Misalkan kita punya sinus 290 misalkan. 290 ini 270 sudah lewat kan? Maka dia punya kuadran di kuadran KW4. Wah, itu ya. Berarti kita tulis sin 290 itu sama dengan, kalau di KW4 360 min alfa ya, atau min theta. Maka sin 360 dikurang berapa biar jadi 260? Jawabannya adalah kurang 70. Maka nilainya adalah sinus 70. Jangan lupa tandanya apa? Kalau di kuadran 4 sinusnya negatif. Kalau sinus 70 tidak ada nilainya, ya berarti nanti kita sampai ke rumus penjumlahan sudut. Oke, itu untuk 180 dan 360. Contoh lain bisa dilakuin dengan cara yang sama. Nah, sekarang kita lihat kalau kita pakai 90 dan 270. Bedanya adalah kalau di sini kalau pakai 180 yang sin, yang awalnya sin, ini yang awalnya sin ya, akan tetap sin. Cos tetap cos, tan tetap tan. Yang beda adalah tandanya doang. Ya, tandanya beda. Tapi kalau misalnya kita pakai 90, maka kuadran 1 ini jadinya 90 dikurang alfa ya. Yang kedua jadinya 90 ditambah alfa. Kenapa 90 tambah alfa? Karena ini kita sudah punya sudut 90 ya di kuadran 1 kan ya. Lewat ke kuadran 2 berarti ditambah sudut lagi. Berarti jadinya 90 ditambah alfa. Kuadran 3 kita punya 270 dikurang alfa ya. Karena dia sudah hampir 270. Yang keempat 270 tambah alfa. Nah, bedanya adalah, nih kita lihat sama-sama. Kalau misalkan tadi sin jadi sin, maka di sini kalau kita tulis sin 90 min alfa, yang tadinya sin menjadi cos. Yang tadinya cos, maka kita tulis sin. Yang tadinya tan, maka kita tulis sebagai kotangan. Di kuadran 2, kalau kita tulis sin 90 tambah alfa, kita ingat lagi, tadi di kuadran kedua sinnya positif, maka karena sinnya positif, walaupun dia kita ubah jadi cos, maka cosnya ikut menjadi positif, karena asalnya adalah sin. Sin di kuadran 2 positif. Cos menjadi sin. Tapi karena asalnya cos di kuadran 2 negatif, maka sin yang jadinya sin di akhirnya jadi negatif. Tangan juga sama, min kotangan alfa. Yang ini sinus 270 min alfa, karena sin di kuadran 3 negatif jadinya min cos alfa. Cos jadi min sin. Tangan karena dia asalnya negatif, maka akan tetap asalnya positif, maka akan tetap positif. Yang di sini sinus akan menjadi minus cos
Ya, walaupun cos sebenarnya di kuadran 4 itu positif, karena dia sin asalnya, maka jadinya hasilnya negatif. Cos, ingat cos di kuadran 4 positif ya, maka walaupun dia berubah jadi sin, karena asalnya adalah cos, maka sin jadi positif. Tangan menjadi min kotangan alfa. Nah, beda ya. Kelihatan banget kalau beda dengan yang 180 dan 360. Yang jadi ini sin cos. Cos menjadi sin. Tangan jadi kotangan. Dan tandanya ngikutin asalnya. Kalau sin asalnya kan positif di kuadran kedua, maka hasilnya juga positif. Di kuadran 1 tidak ada masalah, karena semuanya positif. Kuadran 3 yang positif cuma tan, yang ini cos. Gampangnya adalah ini bisa diingat jadi kalau kuadran ya, semua sindikat tangan kosong. Tangan kosong. Maksudnya apa? Di kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 sinnya aja, kuadran 3 tangannya aja, kuadran 4 cosnya aja yang positif. Ya, ingat. Contoh soal. Misal kita punya contohnya adalah tadi aja kita ambil cos 225. Cos 225 ini kan kuadran 3 ya. Kalau di soalnya kita pakai yang 270 dan 90, maka ini sama aja dengan cos ya. 270 dikurang berapa? Jadinya 225 dikurang 45 kan ya. Nah, kalau pakai 270, maka kita tulis dulu jadi sinus berapa? Sinus 45. Oke, ingat cos di sini atau sin di sini di kuadran 3 sama-sama negatif. Ya udah, ini jadi negatif. Tuh. Oke. Tuh. Jadi kalau hasilnya berada min setengah akar 2. Contoh lain misalkan tangan 175 misalkan. Ini ada di kuadran 2. KW 2. Ini sama aja dengan tangan 90 ditambah berapa? Jadinya 175, dapatlah 85. Berarti ini adalah tangan. Karena kita pakai 90 jadinya kotangan 85. Tandanya negatif karena asalnya adalah tangan di kuadran kedua itu negatif. Oke, sampai situ dulu yang kita bahas. Ini dasarnya. Jadi kalau misalnya kita nggak paham tentang perubahan sudut relasi-relasi pada kuadran, pada saat kita mengerjakan persamaan trigonometri akan lebih sulit ya. Bukan tidak mungkin bisa, tapi akan lebih sulit kalau tidak paham. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.